mendukung saya untuk Hai, saya Chandrawati. Sekarang saya sudah menjadi dubber di Novelton ini. Saya dipercayakan untuk membaca novel yang bergenre romantis. Semoga kalian menyukai suara saya dan terus mendukung saya untuk menjadi dubber di Novelton ini. Saya akan mencobanya. Bab 1. Aku ternoda. Nis, kita cabut dulu ya. Lu beresin semuanya. Baik, Kak. Nisa dengan rajin membersihkan semua ruangan. Jam menunjukkan pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Semua karyawan kantor sudah pada pulang. Hanya dia saja yang masih tinggal. Nisa menyapu setiap ruangan dengan hati-hati, merapikan dan mengelap setiap meja karyawan. Mengumpulkan setiap sampah yang ada di meja dan memasukkan ke dalam kantong sampah besar. Mencuci piring dan gelas sisa makan para karyawan. Ini adalah pekerjaannya setiap hari. Memastikan kondisi ruangan di kantor itu menjadi bersih dan nyaman untuk dibuat aktivitas kerja. Ya, dia adalah seorang cleaning service. Dia menekuni pekerjaan ini sudah hampir 2 bulan. Memang pekerjaan yang berat, namun dia harus bertahan demi rupiah. Gedung itu terdiri dari beberapa puluh lantai. Hanya 4 lantai yang digunakan sebagai aktivitas kerja. Perusahaan pengembang software tempatnya bekerja sekarang. Sementara lantai gedung yang lain disewakan. Dia bersama 5 temannya yang lain bertugas untuk membersihkan 4 lantai gedung itu. Namun, karena dia anak baru, teman-temannya yang lain selalu membuatnya bekerja lebih. Seperti misalnya hari ini. Di saat yang lainnya pulang, dia harus bekerja ekstra, membersihkan seluruh ruangan. Nisa membersihkan lantai per lantai dengan tekun. Kemudian tibalah dia di lantai paling atas, lantai tempat ruangan direktur utama berada. Nisa sedikit terkejut melihat lampu di ruangan dirut menyala. Belum pulangkah Pak Jiko? Apa yang dilakukan beliau pada jam segini? Kenapa beliau belum pulang? Ketika sekretaris dan asistennya sudah pulang. Apa yang harus dilakukannya? Haruskah dia menunggu Pak Jiko pulang, baru membersihkan ruangannya? Atau menunggunya besok pagi saja? Jujur saja, selama 2 bulan dia bekerja, dia di perusahaan ini belum pernah melihat Pak Jiko secara dekat. Dia hanya bisa melihat Pak Jiko dari kejauhan. Itu pun hanya sekilas. Tapi, menurut informasi dari sesama teman cleaning service-nya, Pak Jiko itu orangnya sangat tampan dan dingin. Sangat menjaga jarak terhadap bawahannya. Beliau hanya mau berhubungan dengan orang-orang yang dianggapnya penting saja. Orang-orang seperti Nisa sangat tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Pak Jiko. Lama Nisa berdiri dengan bingung. Namun, setelah pertimbangan agak lama, pada akhirnya dia memilih untuk menunggu. Dari dalam ruangan tersebut, Nisa mendengar atasannya sedang berbicara dengan nada tinggi. Untuk ukuran orang sedingin dan setenang Pak Jiko, rasanya cukup luar biasa mendengarnya berbicara seperti itu. Seperti atasannya itu sedang berdebat dengan seseorang, dan pada akhirnya, tiba-tiba terdengar barang pecah, disusul dengan barang pecah yang lainnya. Nisa terhenyak dalam diamnya seketika. Nyalinya menjadi ciut. Pak Jiko benar-benar marah. Moodnya benar-benar tidak bagus saat ini. Seperti ini bukan waktu yang tepat untuk membersihkan ruangan beliau. Nisa memutuskan untuk pulang dan membersihkan ruangan itu keesokan harinya. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan dia memecahkan pot bunga yang ada di meja sekretaris. Nisa cepat-cepat berjongkok, mulai mengambil satu persatu pecahan pot dengan tangan yang gemetar. Dia berharap dirut yang sedang marah itu tidak mendengar suara pot yang pecah. "Siapa di sana?" Nisa mendengar suara pintu dibuka dan suara langkah kaki berjalan mendekat padanya. Dia pelan-pelan dan ketakutan. Dia menoleh ke belakang. Dan benar saja, laki-laki itu sudah berdiri di belakangnya dengan sikap mendominasi. Benar kata temannya,
Ziko laki-laki yang sangat tampan. Tingginya mungkin 185 cm. Badannya berotot dan raut wajahnya sangat maskulin. Wajahnya perpaduan antara Jawa dan Eropa. Benar-benar eksotik. Hidungnya mancung, bibirnya tipis dan sangat sensual. Sedangkan matanya terlihat sangat marah ketika dilihat dari sudut pandang manapun. Laki-laki tampan ini sepertinya sedang mabuk. Bau minuman keras mulai tercium dari tubuhnya. "Siapa kamu?" Saya petugas cleaning service, Pak." "Sedang apa di sini?" Sedang membersihkan ruangan, Pak." "Kamu menguping pembicaraanku kan?" "Tidak, Pak." "Jangan bohong kamu. Sini kamu." Ziko menarik tangan Nisa, menyeretnya ke ruangannya. Kemudian, dia menghempaskan tubuh Nisa di sofa ruang kerjanya. Nisa terjatuh ke atas sofa dengan keras. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, Ziko tiba-tiba sudah berada di atasnya, mengunci dan menindih tubuhnya. Dengan satu tangan Ziko memegang kedua tangan Nisa, sedangkan tangan yang lainnya mencengkeram wajah wanita itu. "Hei wanita, berani-beraninya kamu mencampakkanku." Ziko mulai meracau. Matanya merah dan tidak fokus. Kemudian dia menutup mulut Nisa dengan bibirnya, melumat habis bibir wanita itu. Tangannya mengunci wajah Nisa agar tidak bisa menghindar dari ciumannya. Nisa berusaha berteriak, namun suara tak kunjung keluar dari mulutnya. Nisa berusaha melepaskan diri dari Ziko. Tapi tubuh laki-laki itu terlalu kuat. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Sepertinya bosnya itu sedang mabuk parah. Itu terlihat dari bau napasnya dan tingkah lakunya yang salah mengenali orang. Nisa meronta-ronta, berusaha menggunakan kakinya untuk menendang. Tapi semua itu percuma. Tubuhnya sudah terkunci, tidak ada kesempatan baginya untuk melepaskan diri lagi. Nisa mulai menangis. Bulir demi bulir air mata mulai mengalir di sudut matanya. Sementara Ziko masih terus menciuminya, melumatnya dengan keras dan menggigitnya ciuman yang brutal pun keparahan. Tangan Ziko mulai menjelajah, menarik paksa baju Nisa, sehingga membuat kancing-kancing baju itu terlepas dan berserakan di mana-mana. Ziko menatapnya dengan mata nanar. Pancaran api gairah dan kemarahan terlihat di matanya. Secepat kilat, dia menerkam Nisa. Tolong Pak, tolong lepaskan saya Pak." Nisa berusaha berteriak dengan suaranya yang tercekat. Dia begitu putus asa. Sepertinya dia sudah merasa bahwa hal buruk akan terjadi padanya. Yang bisa dilakukannya hanyalah berteriak untuk meminta pertolongan. Ziko menyumpal mulut Nisa dengan tangannya. Dia masih saja terus melanjutkan aktivitasnya. Dengan tidak sabar, Ziko melepas pakaian Nisa dengan paksa. Setelah berhasil membukanya, kemudian dia melepaskan Nisa sebentar dan melepaskan pakaiannya sendiri. Kesempatan ini digunakan Nisa untuk membangkit berlari dan ke arah pintu. Namun, sebelum dia mencapai daun pintu, tubuhnya sudah disergap dari belakang dan digendong di bahu laki-laki itu. "Pak, lepaskan saya. Jangan perkosa saya, Pak. Tolong, Pak." Nisa berteriak-teriak menghibah. Wajahnya terlihat panik. Air mata mengalir dengan derasnya. Namun Ziko mengabaikannya. Matanya sudah tertutup nafsu. Pikirannya sudah tidak lagi jernih. Yang ada di pikirannya hanyalah dia harus menyiksa wanita ini. Membuatnya tunduk agar wanita itu tahu bagaimana rasanya dicampakkan. "Diam kau wanita. Bukankah ini yang kamu mau, ha? Sekarang rasakan akibatnya. Tidak ada seorang wanita di muka bumi ini yang bisa mencampakkan seorang Ziko." Ziko kembali menghempaskan tubuhnya. Nisa ke sofa dan menindihnya. Dengan seluruh tubuhnya, dia menutup tubuh Nisa, menekan tubuh Nisa dengan berat tubuhnya. Berusaha untuk menaklukkan tubuh wanita mungil itu.
Dia kembali melumat bibir Nisa, tidak memberikan kesempatan Nisa untuk melawan. Sementara tangannya menjelajah ke sana kemari. Ziko mulai memposisikan tubuhnya. "Pak, tolong lepaskan saya. Saya hanya seorang karyawan, Pak. Tolong, Pak." Nisa mulai menangis sesekukan. Suaranya mulai lirih. Karena terlalu banyak menangis, tubuhnya mulai terasa lelah. Karena terlalu banyak melawan. Dengan lemah, Nisa memukul-mukul dada Ziko yang tidak berdampak apa-apa pada pria itu. Ziko tetap tidak menghiraukannya. Matanya sudah sangat tertutup oleh nafsu. Dia sudah tidak peduli dengan siapa dia bercinta. Yang dibutuhkannya sekarang adalah dia harus melepaskan dorongan hasratnya. Saat ini juga. Akhirnya, dengan sekali hentakan, Ziko menguasai tubuh Nisa. Nisa menjerit kesakitan. Ziko menutup mulut wanita itu dengan mulutnya. Dia tetap mendorong tubuhnya ke dalam tubuh Nisa dengan sangat kasar, membuat tubuh wanita itu gemetar kesakitan. Nisa tidak mampu melawan, hanya air mata yang masih mengalir dari sudut matanya. Tatapan matanya menjadi sayu dan kosong. Dia sudah ternoda. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.